Itu kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Wah, anak bapak yang ganteng kayaknya batuk-batuk nih hari ini. Kebanyakan makan permen ya, nak ya? Paul makan pala. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita giliran ya. Kemarin terakhir yang di samping mbaknya nih yang memulai hari ini. Mari kita mulai dulu hari ini karena gilirannya Nak Ansori hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan lakukan game cepat. Nama gamenya adalah tebak nama penyakit. Tebak nama penyakit. Kita bagi menjadi 4 kelompok dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk, silakan kelompok 1. Nama gamenya tebak nama penyakit. Kelompok 1 mau pilih nomor berapa? Di sebelah situ Pak. Ya. Di play dulu. Nah, yang play for free Pak, karena nggak gratisan Pak. Nah, silahkan nomor 1 mau pilih kelompok 1, mau pilih nomor berapa soalnya kita tebak-tebakan. Nomor 1 aja deh. Oke, nomor 1. Apakah nama penyakit berikut? Asam urat. Asam? Oke, poin 15 untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, mau pilih nomor berapa? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Oke, silakan dipencet nomor 2. Dinamakan sakit apakah aku ini ya? Sariawan. Oke, Sariawan. Kenapa Ayu nyebut ini dengan Sariawan? Lari, L-nya hilang. Iya, lari L-nya hilang. Gawang, G-nya hilang. Oke, jadi awan ya. Jadi Sariawan. 20 poin untuk kelompok 2. Oke. Yang kelompok 3? Mau pilih nomor berapa? Oke, nomor 4. Nah, apakah nama istilah di bawah ini? 10 detik dari sekarang. 10. Mari sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Yang sebelah situ apa namanya? Monyet. Sinonim dari monyet. Bahasa Indonesia Pak. Nah, kera. Ayo, kera. Keracunan, betul. Karena ini soal paling tersulit, dikasih nilai 25 untuk kelompok 3. Oke. Yang terakhir. Nah, yang kelompok 4 nih. Mau pilih nomor berapa? Wah, cuma tersisa nomor 3. Silakan. Namaku penyakit apa ya? Mata ikan. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Kembali ke slide. Yang slide teaching IPS di GTK. Oke. Oke, tadi udah ngegame ya. Sekarang kita serius nih, karena tadi sudah ngegame. Oke, pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi keduanya. Kemudian nanti kita melihat ada masalah apa aja sih terkait pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang terakhir nanti kita kerja kelompok. Nah, kita mikirin desa kita masing-masing nanti terakhir.
Oke, nah pertanyaan awal pelajaran kita hari ini. Oke, proses apa ya yang terjadi dari pohon yang ada di gambar tersebut? Ada yang ingin membantu menjawab? Oh, beganal pohonnya malah dari kecil, tinggi. Oke, sekarang kira-kira apa ya yang menyebabkan pohon tersebut bertambah besar? Silahkan jawab dalam waktu 30 detik melalui kertas yang sudah saya bagikan. Ini serius ya Pak ya jawabnya ya? Ini Pak. Kalau kita kabar, ulun maksud murid itu jawab. Oh iya kan? Ini Bu. Mohon izin Bu. Oke, kira-kira apa ya yang membuat pohon itu bertumbuh? Semuanya harus menulis. Yang sebelah sana kok masih diam aja? Wes. Silahkan semuanya menuliskan apa ya yang membuat ujar yang di situ tadi beganal tarus Pak. Nah, apa yang membuat pohon itu beganal tarus? Nah, silahkan. Sudah semuanya? Oke, silahkan sekarang digeser jawabannya sampai saya bilang stop. Gesernya dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Terus jawabannya digeser kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Ya, stop. Stop. Sudah ya? Oke, sekarang siapa yang mau membacakan jawaban dari temannya? Ini kayaknya mau membacakan nih, serius sekali nih. Disiram Pak. Kenapa? Kalau dibaca. Oh ya. Oke, terkena sinar matahari. Kemudian ada jawaban lainnya yang ingin membacakan punya temannya? Ya, silakan Rami Ahmad. Ya, kita fotosintesis Pak. Oh, fotosintesis. Mohon maaf lah jawaban dulu. Oke. Saya Pak. Oke. Pohonnya bertinggi karena dipupuk dan disiram. Oke, karena dipupuk dan disiram. Nah, ini kalau tumbuh untuk tumbuhan. Nah, kalau tumbuh untuk ekonomi apa ya yang tumbuh ya? Nah, kita lihat nih, kalau dalam konteks ekonomi contohnya apa? Nah, ada warung A. Oh, kalah ya sama Cahaya itu ya. Ada warung A dan warung B. Nah, kira-kira yang mana ya yang warung yang lebih maju kalau menurut teman-teman sekalian? Warung A atau warung B ya? Bisa juga warung apa? Oke. Nah, silahkan saat ini ya. Kita jawabannya seperti tadi juga. Jadi ini kita kelilingkan, kita bandingkan nanti jawabannya. Nah, kedua gambar ini sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang B ini bisa lebih besar, mungkin karena kapitalnya lebih besar gitu ya. Kemudian jualannya tentunya akan lebih banyak gitu. Padahal tadi Pak hendak ulun tampilkan gambar warung rame lawan kada rame tadi. Tersalah berarti ulun di sini lah. Oke. Nah, kaitannya seperti itu ya. Kalau di ekonomi apa yang tumbuh? Nah, yang tumbuh adalah kenaikan jumlah barang dan jasa gitu. Yang tumbuh. Kalau pohon tadi apa yang tumbuh? Akarnya membesar, berfotosintesis gitu ya, makin membesar lagi. Kalau di ekonomi apa yang tumbuh? Yang tumbuh adalah kenaikan jumlah barang dan jasa. Oke, produksinya meningkat gitu. Ya, apabila ada yang meminta Pak,
Kalau kata dia Ada berhutang toilet. Jangan diberi. Oke, kemudian ini untuk pembangunan ekonomi ya. Kalau melihat definisi ini, apa sih yang diukur gitu ya di ekonomi? Yang diukur bisa pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pekerjaan. Nah, pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah penting. Oke. Apakah pertumbuhan ekonomi itu menjamin pembangunan ekonomi yang merata? Sabar, jangan dijawab dulu. Kita lihat data-data yang ada. Oke. Sabar ya, Nak ya. Kita lihat dulu datanya. Nah, silahkan diperhatikan datanya. Ini datanya. Data barang dan jasa dari 2020 ke 2024 selama 5 tahun terakhir. Dari Trading Economics of Indonesia gitu. Ini produk barang dan jasa. Nah, siapa yang ingin menjelaskan? Mungkin yang jago matematika nih. Ini Nak Ayu nih jago banget nih matematikanya nih. Perubahan apa yang terjadi nih, Bu? Kalau melihat data yang ini. Di tahun 2020 itu apa sebelahnya itu, Pak? Ini angkanya, Bu. Angka apa itu, Pak? Angka jumlahnya. Oke. Iya. Sudah lewat. Jadi di tahun 2020 pendapatannya Sedih. angka berapa ya, Pak? Angka di bawah 1,9K. Di bawah 1,9K. Terus di tahun 2021 meningkat menjadi di atas 1,16K. Oke. Di tahun 2022 lebih meningkat lagi menjadi di atas 1,29K. Di tahun 2023 meningkat lagi menjadi 1,35K dan meningkat kembali di tahun 2024 di atas 1,35K. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau kita kembali ke pengertian yang tadi, apa yang tumbuh di sini? Barang dan jasa yang diproduksi. Kalau melihat data yang ini, terjadi penurunan atau kenaikan selama 5 tahun terakhir? Oke. Terjadi kenaikan. Pertanyaannya yang tadi, apakah ketika pertumbuhan ekonomi tinggi akan terjadi pembangunan ekonomi yang merata? Sabar dulu. Kita lihat data selanjutnya. Nah, nanti akan ada waktunya ya. Nah, ini ada beritanya. Ini di skip aja ya karena ini pendapatan negara. Ini tentang ketimpangan, Bapak Ibu sekalian. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Nah, kemudian lagu, Pak. nah, ini data-data beritanya. Data-data beritanya. Tadi pembangunan ekonomi itu ada perbaikan di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sama lapangan pekerjaan. Kita cek di sini nih, ada masalah atau tidak dengan pembangunan ekonomi kita di Indonesia. Oke. Apa buktinya? Kalau menurut cerita yang terjadi tadi itu mungkin dari segi bidang lainnya maju, Ya. tapi dari segi hal lain misalnya pembangunan pendidikan, Ya. pembangunan kesejahteraan, angka kemiskinan masih ada. Oke, siap. Ada ketimpangan antara satu daerah atau antara kelas menengah dan kelas atas Oke, siap. dan bawah. Oke, terima kasih Raffi Ahmad. Selalu memberikan kecerahan untuk kita. Jadi ini adalah masalah-masalah yang terjadi tadi sebagaimana disampaikan Raffi Ahmad, ada masalah nih di pendidikan gitu. Kemudian kesehatan. Coba kita lihat tuh sebelah sana. Ada nggak yang terkait dengan kesehatan di sini? 22% kada WC. Wah, kada WC kayak apa? Bau benar nih. Oke. Udah kita lihat ya. Data-datanya seperti apa? Kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Apakah pertumbuhan ekonomi
sudah bisa memastikan pembangunan ekonomi yang merata. Ini data yang ada di Indonesia nih. Tadi naik terus nih, duitnya banyak nih Indonesia nih, gitu. Tapi apakah pembangunannya merata? Oh, ternyata tidak. Silahkan tuliskan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mencatat apa yang kita bahas tadi. Ya, sudah 5 menit. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat data di Papua gitu ya. Ini datanya dummy aja sih, Bapak. Ulun ulah-ulah gitu nah. Tapi dasar ada yang bujur tuh yang jumlah layanan kesehatan. Kalau di Papua 42, kalau di Jawa Barat 414. Nah, ini membuktikan bahwa belum terjadi pembangunan ekonomi yang merata. Nah, sekarang karena kita ingin kalian menjadi problem solver gitu ya, menjadi solusi bagi daerah kalian, kita akan membayangkan diri kita untuk menjadi kepala desa. Silakan masuk ke Google Classroom dulu. Hari ini tugasnya ada di Google Classroom. Kita identifikasi, masuk ke Joyful Classroom. Ada di sana yang jika aku jadi kepala desa, Pak. Silahkan dikerjakan secara berkelompok, sebagaimana kelompok yang di awal tadi. Kayaknya LKPD-nya lewat AI ya. Iya, memang betul sekali. Nah, silakan nanti di poster tersebut dibuat gitu ya. Dibuat di LKPD kalian nanti desa apa, pilih dari desa teman-teman sekalian gitu ya. Masalah apa yang terjadi di sana, kemudian seandainya nanti ada dana, ke slide lagi Pak, mohon maaf Pak, mohon izin. Ada dikasih dana 500 juta, wes. LKPD-nya 200 juta aja Pak. Oh iya tadi, soalnya terlalu sedikit 200 juta itu makanya dinaikkan jadi. Karena katanya pemerintah kabupaten cairnya termin pertama 500-nya. Silahkan yang 500 juta tadi silahkan dikerjakan ya. Nah, dikerjakan. Masalahnya apa? Kemudian dengan 500 juta itu mau diapakan? Oke. Dikasih waktu 20 menit ya. Ini sudah 19,30 detik. Nah, 30 detik lagi tersisa. Sini lagi. Ya. 20 detik lagi. Wes, sudah selesai, gambarnya bagus sekali ini. Wah, nanam padi ini. Itu orang di luar kelasnya. Murid baru enggak? Pian kada disuruh-suruh karena murid baru pian. Oke, kita hitung sama-sama ya, 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2. Jangan ada yang nulis lagi, tidak boleh menulis. Tidak boleh menulis lagi. Nah. Oke. Sekarang waktunya presentasi. Kita putar dulu di spin wheel ya. Wah, kelompoknya Mr. Ansori ini. Silakan. Terima kasih Pak Guru yang kece dan keren se-Kabupaten Batavia. Baik, jika kami nanti dapat uang 500 juta untuk desa kami, maka program pertama adalah saya akan bikin sarana prasarana dulu ya, infrastruktur jalan dulu. Kenapa? Karena jalan penting. Karena untuk menunjang transportasi di desa seperti itu. Jadi dananya itu 200 juta kalau tidak dimakan kepala desa. Kemudian yang kedua, ketika sudah
jalannya bagus, petani kemudian dengan bantuan transportasi yang bagus, maka mudah untuk mengirimkan ke kota. Maka saya membangun industri di sana, yakni industri pertanian, agrowisata. Jadi nanti bisa padi, bisa perkebunan, dan semoga nanti ketika ada dari kota bisa berkunjung dan berprestasi. 10 menit lagi mulai. Mungkin itu Pak Guru yang dari kelompok kami, kelompok 3 yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Kalau dapat uang lagi lebih dari situ, nanti kita akan coba mengatakan dari kotanya, dari desanya. Nanti ada mungkin sedikit bulan-bulan. Oke. Seperti itu supaya lebih banyak di desa. Oke, terima kasih kelompok pertama. Kita spin wheel lagi ya. Oke. Tek. Nah, silakan kelompok ketiga maju. Ya, makasih Bapak lah. Oke. Kalau lo mendapatkan duit 500 juta, yang pertama itu bedah rumah Pak. Oh, bedah rumah. Banyak yang rusak. Rumah siapa Pak? Oh, saudara saya. Silakan. Yang kedua, Hah? itu nanti membikinkan jamban. Ah. Karena di sana WC ya. Ada di desa itu ada WC jamban. Oh, jamban ya. Silakan. Ya, yang ketiga yaitu membikinkan ruang santunan kepada lansia. Lansia. Ya itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Nah, itu tadi presentasi terakhir dari seluruh kelompok yang ada di kelas kita. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelas kita. Oke. Kita bisa melihat dari apa yang disampaikan teman-teman tadi, perbedaan-perbedaan prioritas karena masalah yang dihadapi adalah masalah yang bermacam-macam. Sama kayak negara, kalau dalam lingkup yang besar, di negara yang sudah PDB-nya maju, skala prioritas pembangunannya tentu akan berbeda dengan negara-negara berkembang. Nah, selanjutnya, sebelum kita ke sini, kita akan ada kuis dulu. Kita ngambil nilai dengan platform tertentu gitu tentunya Bapak Ibu ya, karena belum sempat ulun ulahkan tadi. Nah, biasanya ada aja ininya platformnya gitu ya. Nanti mungkin bisa tanya Miss Dea itu Bank of Games ada sama beliau. Nah, silakan nanti Miss Dea di-share gitu ya. Terakhir, kita berefleksi. Oh iyalah bahasa Inggris lah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kada ingat mulah juga tadi. Nah, jadi sistem refleksinya sama seperti tadi. Kalau saya biasanya kertasnya saya bagikan, kemudian saya tempel di kelas. Sama dengan kesepakatan kelas ketika di awal, karena di sana kelasnya kelas bahasa Arab misalnya, jadi kelas kita bahasa Arab taruh di situ, jadi enak kita. Kalau ada kesepakatan kelas, kita kayak misalnya bentuk respek apa saja yang bisa kalian tunjukkan di kelas ini, seperti mendengarkan orang ketika berbicara. Ketika ribut, kita kembali ke ini janji kita bareng-bareng loh kemarin. Kemudian mereka akan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan bersama. Mungkin demikian kelas kita hari ini. Kita beri tepuk tangan sekencang-kencangnya karena kita sudah serius belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Kura-kura makan nasi ini sungguh sangat menginspirasi. Kura-kura di atas batu ini patut kita tiru. Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin selanjutnya ini ya sesi observasi ya kepada kelompok berkesadaran. Kami berikan waktu 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu.